Sum adalah menjumlahkan nilai pada data atau satu range. Rumusnya yaitu sama dengan sum buka kurung blok data yang ingin dijumlahkan atau range nilai, lalu enter. Count yaitu untuk menghitung banyaknya data pada satu range. Nah, di sini saya akan menghitung jumlah data yang ada di sini ya, teman-teman. Rumusnya yaitu sama dengan count buka kurung, saya memblok di bagian name, lalu kita enter. Maka hasilnya benar ya, teman-teman. Di situ ada 7 data. Average adalah untuk mendapatkan rata-rata dari kumpulan data dari satu range. Rumusnya yaitu sama dengan average buka kurung blok data nilai, lalu enter. Maka rata-ratanya yaitu 88 ya, teman-teman. Data dari jumlah nilai seluruhnya yaitu 88. If yaitu fungsi logika pada Excel yang memudahkan untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. Di sini ada kriterianya yaitu 90 sampai 100 itu predikatnya A, dan 61 sampai 89 itu B, 0 sampai 60 itu C ya, teman-teman. Maka rumusnya adalah sama dengan if buka kurung blok selnya, sel nilainya lebih besar dari 90 titik koma mendapatkan nilai A, lalu titik koma if blok nilainya lebih besar dari 61 maka mendapat predikat B, titik koma kurang dari 61 itu mendapat predikat C ya, teman-teman, lalu enter. Maka seperti itu hasilnya, teman-teman. Kita sesuaikan dengan keterangannya nilai dari 90 sampai 100 itu predikatnya A, berarti benar ya, teman-teman. Lalu kita mencoba contoh lain sama seperti yang tadi ya, teman-teman. Rumusnya itu adalah sama dengan if buka kurung blok nilai titik koma teman-teman, lebih besar dari 90 titik koma mendapatkan predikat A, titik koma if blok nilainya, teman-teman, lebih besar dari 61 maka mendapat predikat B, dan yang kurang dari 61 maka mendapat predikat C. Begitu ya, teman-teman, beberapa contohnya dari if. Selanjutnya yaitu upper yaitu mengubah teks menjadi huruf kapital semua ya, teman-teman. Di sini saya mengambil kalimat Indonesia dan huruf I-nya saja yang kapital di sini ya, teman-teman, dan selebihnya itu huruf kecil. Maka rumusnya yaitu sama dengan upper, pilih sel, lalu enter, teman-teman. Dan seperti inilah hasilnya, teman-teman. Maka hurufnya itu semua menjadi kapital. Selanjutnya itu lower adalah kebalikan dari upper ya, teman-teman. Lower yaitu mengubah teks menjadi huruf kecil semua. Dan di sini saya menggunakan kalimat Indonesia lagi. Dan huruf yang kecil-kecil itu adalah dari N dan seterusnya. Dan huruf I-nya itu masih huruf kapital ya, teman-teman. Jadi rumusnya itu adalah sama dengan lower buka kurung pilih sel kalimat tersebut lalu enter.
maka hasilnya akan menjadi huruf kecil semua ya teman-teman. Seperti ini contohnya. Selanjutnya yaitu round. Round yaitu digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Di sini saya menggunakan contoh 3 digit di belakang koma ya teman-teman. Saya akan mengambil contoh untuk round ini 2 digit di belakang koma. Rumusnya yaitu sama dengan round buka kurung klik sel round buka kurung klik sel titik koma, lalu berapa digit yang kita mau tulis, lalu enter teman-teman. Seperti ini jadinya teman-teman jika 2 digit di belakang koma. Selanjutnya itu len. Len yaitu digunakan untuk mengetahui karakter pada suatu sel. Saya mengambil contoh kalimat Indonesia teman-teman. Maka rumusnya adalah sama dengan len buka kurung klik sel lalu enter. Maka ada di 9 karakter yang ada di kalimat tersebut ya teman-teman. Selanjutnya yaitu left, mid, right, mengambil beberapa karakter dimulai dari kiri, tengah, dan kanan. Rumus left yaitu sama dengan left buka kurung pilih teksnya titik koma 3 terus enter. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya mid. Rumus mid adalah sama dengan mid lalu pilih sel teks titik koma 4 titik koma 3 lalu enter. Karena tadi kita memulai dari huruf keempat ya teman-teman, yaitu O. Selanjutnya rumus rect yaitu sama dengan rect koma pilih teks tersebut titik koma 3 lalu enter. Rect sama left itu hampir sama ya teman-teman. Selanjutnya itu concatenate yaitu digunakan untuk menggabungkan kata. Di sini saya menggunakan contoh 3 teks yang terpisah ya teman-teman untuk concatenate ini. Maka saya akan menggabungkan seluruh teks tersebut dengan cara yaitu rumusnya sama dengan concatenate buka kurung pilih sel teks 1 titik koma lalu pilih sel teks 2 titik koma lalu pilih sel teks 3 lalu enter. Di sini tidak dibatasi ya teman-teman untuk beberapa teks. Maka jadinya seperti ini ya teman-teman jika sudah tergabung. Selanjutnya sum if yaitu turunan dari fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Di sini saya sudah memberikan contoh seperti teman-teman. Lalu rumusnya sama dengan sum if buka kurung kriterianya tersebut yaitu jenis kelamin ya teman-teman. Kita blok lalu titik koma jenisnya yaitu laki-laki lalu titik koma blok nilainya lalu enter. Maka nilai dari laki-laki keseluruhannya itu yaitu 252 ya teman-teman. Lalu kita mau menjumlahkan data dari perempuan sama seperti yang tadi ya teman-teman. Sum if buka kurung blok kriterianya lalu titik koma jenisnya perempuan titik koma lalu blok nilai lalu enter. Maka hasil nilai dari perempuan yaitu 364 ya teman-teman. Seperti itulah contoh dari sum if. Untuk contoh yang sudah saya berikan seperti itu ya teman-teman hasilnya. Selanjutnya count if yaitu turunan dari fungsi count digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Sini saya sudah membuat contoh ya teman-teman. Rumusnya yaitu sama dengan count if buka kurung block range atau jenis kelaminnya titik koma laki-laki lalu enter.
karena kita di sini akan menghitung jumlah berapa banyak kriterianya ya teman-teman, kriteria dari laki-laki. Maka kita lihat di situ adalah jumlah laki-lakinya itu 3, dan saya akan membuat rumus untuk yang perempuan, yaitu sama dengan count if buka kurung blok kriterianya titik koma, lalu jenisnya yaitu perempuan, lalu titik koma, maka hasilnya yaitu 4, dan kita sesuaikan dengan data tersebut bahwasanya perempuan itu 4, dan benar ya teman-teman. Proper yaitu digunakan untuk menjadikan huruf kapital di huruf pertama pada teks dan setelahnya huruf kecil. Ini sudah saya kasih contoh, maka rumusnya adalah sama dengan proper, pilih sel, lalu enter. Maka hasilnya seperti ini ya teman-teman, huruf awalnya menjadi huruf kapital dan seterusnya huruf kecil pada kalimat-kalimat tersebut. Selanjutnya lookup dan lookup, yaitu fungsi lookup pada Excel atau fungsi yang mengambil data pada tabel lain berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan. Sini saya sudah membuat contohnya teman-teman. Rumusnya seperti sama dengan untuk lookup sama dengan klik kode, lalu titik koma, blok tabel bantunya, titik koma, kolom kedua, titik koma, false. Harus menggunakan false ya teman-teman, diakhiri dengan false, maka menjadi minyak, karena kata kunci kedua kolom kedua tadi itu adalah nama barang ya teman-teman. Sini saya akan mengambil contoh yang kedua pada A sama dengan lookup, pilih sel kode, titik koma, lalu blok tabel bantunya, titik koma, karena nama barang kita menjadi kolom 2, titik koma 2, lalu jangan lupa pakai false atau titik koma false, enter. Maka sesuai dengan tabel bantu atau data lainnya, yaitu untuk kode A adalah nama barangnya buku. Selanjutnya contohnya sama dengan lookup, buka kurung, klik sel kode, lalu titik koma, blok tabel bantu, titik koma, karena kita mau harga itu ada pada kolom ketiga, maka titik koma 3, lalu titik koma false, enter. Maka hasilnya langsung otomatis sesuai dengan tabel yang lain ya teman, atau tabel bantu. Lalu kita coba contoh yang kedua sama dengan lookup dalam kurung klik sel, titik koma, lalu blok tabel bantu atau data lain, titik koma 3, titik koma false, enter. Maka hasilnya sesuai dengan data lainnya atau tabel bantu ya teman-teman. Harga buku itu 4.000. Contoh selanjutnya yaitu sama dengan lookup dalam kurung klik sel kode, titik koma, blok tabel bantu, titik koma 4, karena kita satuan itu berada di kolom keempat, maka kita buat titik koma 4, dan jangan lupa sertakan false, enter. Maka sesuai dengan kode B, yaitu satuannya adalah liter. Berarti benar ya teman-teman. Lalu contoh yang kedua sama dengan lookup dalam kurung klik sel, lalu blok kode, titik koma, kolom 4,
dan jangan lupa sertakan false. Enter. Maka hasilnya benar ya teman-teman. Untuk kode A itu adalah satuannya buah. Di sini saya akan memasuki hold up, yaitu dia datanya secara horizontal ya teman-teman. Contohnya saya mengambil sama dengan hold up dalam kurung klik kode titik koma blok tabel bantu titik koma 2, karena nama barang itu ada pada kolom kedua ya teman-teman, titik 2 titik koma false. Enter. Maka nama barang untuk kode D itu adalah gula. Benar ya teman-teman, sesuai dengan data yang di bawah. Terus saya mengambil contoh harga sama dengan hold up, buka kurung, klik sel kode, titik koma, blok tabel bantu, titik koma, kolom 3, titik koma, false. Enter. Maka benar ya teman-teman, harga untuk kode C itu 8.000 sesuai dengan tabel bantu. Contoh lainnya yaitu satuan. Rumusnya adalah sama dengan hold up. Dalam buka kurung, klik sel kode, titik koma, blok tabel lain atau tabel bantu ya teman. Titik 2, kolom 4, titik koma, false. Enter. Maka satuannya sesuai dengan tabel bantu ya teman, yaitu liter.